ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Final Destination yang bagian pertama. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bisa melihat rancangan kematian. Dia berusaha untuk menggagalkan rancangan kematian yang datang kepada teman-temannya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ikuti ceritanya. Dan selamat menonton. Film dimulai dari seorang pemuda yang bernama Alec sedang bersiap-siap untuk melakukan liburan ke Paris. Ibunya melihat sebuah label masih menempel di koper Alec. Ketika hendak merobeknya, Alec melarang dan berkata itu adalah tanda keberuntungan. Karena menganggap sebuah lelucon, ibunya merobeknya dan Alec pun tertawa. Pada malam hari, saat Alec tidur, benda-benda di kamarnya bergerak sendiri. Dan Alec terbangun ketika mendengar ada suara memanggil namanya. Singkat cerita, Alec dan teman-temannya tiba di bandara. Ayah Jod memberikan uang dan meminta Alec agar mereka saling menjaga. Alec merasa ada yang aneh saat melihat papan informasi dan petugas tiket yang berkata kalau jam keberangkatan dan tanggal lahirnya sama. Alec berfirasat seperti akan terjadi sesuatu yang buruk dan berjalan menuju pesawat. Di dalam pesawat, Alec duduk dan menenangkan diri. Dua wanita meminta Todd untuk bertukar tempat karena mereka mau duduk bersama, tapi Todd menolaknya. Lalu mereka meminta Alec untuk bertukar tempat. Alec pun mengiyakannya meski Todd sudah memberikan isyarat supaya Alec menolak. Alec pun duduk di samping Todd yang sedang kesal. Pesawat pun take off, tapi tidak berselang lama, pesawat mengalami guncangan hebat dan semua orang berteriak ketakutan. Pesawat pun hancur dan meledak. Saat api datang melahap Alec terbangun karena dua wanita membangunkannya, dan ternyata itu hanya mimpi. Alec panik dan ketakutan ketika melihat dua wanita serta isyarat yang diberikan Todd sama seperti dalam mimpinya. Alec berlari ke tempat duduk di samping Todd dan melihat hal yang sama. Alec memberitahukan ke semua orang kalau pesawat akan meledak, tapi hal itu membuat keributan dan memicu perkelahian Alec dengan Carter. Lalu petugas menurunkan Alec, Carter, Billy, Terry, Bu Guru, dan Pak Guru dari pesawat. Jod menyuruh Todd turun untuk menemani Alec, dan satu wanita yang bernama Claire ikut turun bersama mereka. Bu Guru menanyakan kepada Alec kenapa dia berkata kalau pesawat akan meledak. Alec menjawab kalau itu hanya firasatnya. Carter yang tidak terima diturunkan dari pesawat marah kepada Alec dan mereka pun ribut kembali. Sementara Billy melihat pesawat lepas landas dan tiba-tiba semua keheranan dan menatap Alec, mengira Alec lah penyebabnya. Lalu Bu Guru bertanya kepada Alec, apa ada yang selamat? Alec menjawab tidak tahu. Tim FBI datang untuk menginterogasi mereka yang turun dari pesawat. FBI menanyakan kepada Alec tentang firasatnya. Apakah dia sedang mabuk, mengkonsumsi narkoba, atau minum alkohol? Alec membantahnya dan mengatakan kalau dia seperti melihat pesawat itu meledak. Mereka pun dijemput keluarga masing-masing, dan Alec mengantarkan Claire pulang karena tidak ada yang menjemputnya. Alec sedih melihat berita tentang meledaknya pesawat itu, dan kaget melihat petir yang menyambar di halaman rumahnya. 39 hari setelah kejadian itu, pihak sekolah mengadakan acara untuk mengenang orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan pesawat itu. Alec dan Carter pun bertemu dan mereka ribut, tapi Terry menenangkan mereka. Lalu Alec menemui Bu Guru dan Bu Guru berkata kalau Alec membuatnya takut dan Bu Guru pun pergi meninggalkan Alec. Alec meminta Todd untuk tidak salah paham kepadanya. Lalu Todd berkata kalau dia tidak pernah menyalahkan Alec. Namun ayahnya belum menerima kematian kakaknya
dan Todd pun mengajak Alec untuk liburan setelah masalah ini selesai. Claire pun mengucapkan terima kasih kepada Alec karena dia bisa selamat dari kecelakaan itu. Di suatu malam, saat Todd berada di kamarnya, tanda-tanda kematian mulai mendatanginya. Sementara Alec yang sedang memikirkan insiden kecelakaan pesawat itu, tiba-tiba kaget melihat burung hantu yang datang di jendelanya. Alec melemparkan buku ke arah burung hantu itu, tapi buku itu malah terjatuh ke kipas angin dan membuat buku itu robek berkeping-keping. Alec heran ketika mendapat satu potongan yang bertuliskan Todd. Kembali ke Todd, saat mengambil jemuran, Todd terpeleset ke bak mandi dan kawat jemuran mengikat lehernya. Todd berusaha mengambil gunting, tapi bak mandi yang licin membuat Todd susah untuk mengambilnya dan Todd pun tewas. Alec yang berfirasat buruk bergegas ke rumah Todd dan dia melihat sudah ada polisi dan petugas rumah sakit. Claire yang bersembunyi di balik pohon melarang Alec ke sana, tapi Alec tidak mendengarkannya. Ayah Todd berkata kalau Todd sangat terpukul atas kematian kakaknya, lalu dia bunuh diri. Tapi Alec membantah hal itu karena mereka berencana untuk liburan, jadi tidak mungkin Todd melakukannya. Keesokan harinya, Alec menemui Claire dan menanyakan kenapa dia berada di rumah Todd semalam. Claire berkata kalau dia merasakan apa yang dirasakan Alec, meskipun dia tidak bisa melihat apa yang dilihat Alec. Lalu Claire mengajak Alec pergi ke suatu tempat. Mereka pergi ke ruang otopsi dan melihat mayat Todd. Petugas otopsi menemui mereka dan menjelaskan tentang rancangan kematian. Petugas itu mengatakan Alec telah mencurangi rancangan kematian mereka dengan turun dari pesawat. Kematian Todd merupakan rancangan baru dari kematian mereka, dan petugas itu menyuruh mereka untuk mencari tahu kapan dan bagaimana rancangan kematian mereka tiba. Keesokan harinya, Alec dan Claire bertemu dan membahas mengenai rancangan kematian. Alec merasakan firasat buruk ketika sebuah bus lewat. Carter melihat Alec lalu memutar mobilnya dengan paksa dan menjatuhkan Bill yang sedang bersepeda di tempat itu. Terry melarang Carter menemui Alec karena dia tahu mereka pasti ribut, tapi Carter tidak mendengarkannya. Tanpa mereka sadari, Bu Guru juga berada di tempat itu. Alec ingin mengatakan sesuatu kepada mereka, tapi Carter malah mengajaknya ribut. Terry pun kesal dan marah kepada Carter, lalu pergi. Dan tiba-tiba, mereka pun kebingungan. Claire menghubungi Alec, tapi Alec tidak mau bicara. Lalu ayahnya bertanya, kenapa dia tidak mau berbicara dengan Claire. Alec menjawab, ada sesuatu yang harus aku pahami sebelum aku menceritakannya. Alec melihat berita penyebab kecelakaan pesawat 180 meledak, dan jalur ledakannya sesuai urutan kematian temannya. Alec berfirasat kalau Bu Guru Lewton adalah urutan selanjutnya, dan Alec bergegas ke rumah Ibu Guru Lewton. Ibu guru yang sedang menelepon merasakan ketakutan ketika melihat Alec berada di halaman rumahnya, lalu menghubungi FBI. Alec pun dibawa FBI untuk dimintai keterangan. Alec mengatakan Bu Guru adalah korban berikutnya, tapi mereka tidak percaya. Alec juga berkata kalau semua orang mempunyai rancangan kematian masing-masing. Dan dia telah menyelamatkan 6 orang, tapi dia malah dianggap aneh, padahal dia tidak mengalami gangguan jiwa. Bu Guru menyalakan musik, dan aura kematian sudah mendatangi Bu Guru. Agent Wen berkata mereka mencurigai Alec atas insiden pesawat meledak. Tapi setelah mengetahui penyebabnya, mereka percaya kalau Alec tidak melakukannya. Tapi Wen bingung dengan kematian teman-temannya dan meminta kepada Alec agar tidak ada yang tewas lagi. Alec berkata tidak bisa kalau dia ditahan, lalu mereka pun melepaskan Alec. Bu Guru membuat minuman dan tidak sadar kalau gelasnya retak. Minumannya menetes ke monitor komputer sehingga monitor itu korslet. Melihat monitor mengeluarkan asap, Bu Guru mendekat dan tiba-tiba monitor itu meledak. Pecahan kaca monitor itu pun mengenai leher Bu Guru. Saat Alec berjalan, dia merasakan firasat buruk saat melihat api. Lalu dia berlari ke rumah Bu Guru. Di rumah Bu Guru,
Api sudah menjalar dan kompor pun meledak. Bu guru yang terjatuh berusaha mengambil kain, tapi malah pisau ikut terjatuh dan menusuk jantungnya. Ibu guru pun tewas. Melihat bu guru tewas, Alec berlari keluar dan tanpa sengaja Billy melihatnya. Keesokan harinya, FBI datang ke rumah Clear untuk menanyakan keberadaan Alec, tapi Clear mengatakan tidak tahu. Clear mengajak Carter dan Billy menemui Alec untuk mengetahui giliran siapa berikutnya yang akan tewas. Di dalam mobil, Alec mengatakan kalau dia tidak mau pulang karena polisi pasti mencarinya karena kematian bu guru. Lalu Carter menanyakan giliran siapa selanjutnya. Alec hanya diam dan membuat mereka jadi ribut. Alec mengatakan tidak penting siapa berikutnya karena kita berada di daftar yang sama. Lalu Carter mengemudikan mobilnya dengan sembarangan dan berhenti di lintasan kereta api yang akan lewat. Alec, Billy, dan Clear keluar dari mobil, sementara Carter tetap bertahan di dalam mobil. Tapi saat kereta sudah dekat, Alec berhasil menyelamatkan Carter. Lalu Billy marah kepada Carter dan berkata akan menjauhi Carter karena menurut Billy giliran Carter lah yang selanjutnya. Dan tiba-tiba, sebuah potongan besi memotong leher Billy, dan Billy pun tewas. Akhirnya Alec mengerti tentang pola rancangan kematian, bahwa urutan kematian akan melompat kepada orang berikutnya jika orang yang akan mati sekarang selamat. Alec mengatakan kalau dialah yang selanjutnya, dan Clear mulai khawatir karena setelah itu gilirannya, tapi Alec memastikan kalau hal itu tidak akan terjadi, lalu mereka pergi karena polisi sudah datang. Alec pun mulai berjaga-jaga dan berusaha menggagalkan rancangan kematian yang akan datang. FBI terus mengawasi Clear untuk mengetahui keberadaan Alec dan berjanji akan memberikan jaminan keselamatan kepada Alec. Alec teringat kalau dia tidak jadi bertukar tempat saat berada di dalam pesawat, dan dia berpikir bahwa giliran selanjutnya adalah Clear, karena tempat duduk Clear berada di depannya. Lalu Alec bergegas ke rumah Clear, dan polisi sudah menemukan lokasi Alec. Alec berusaha menghindari kejaran polisi dan berlari ke dalam hutan. Rancangan kematian pun sudah mendatangi Clear, dan Clear berusaha untuk menghindari rancangan itu. Akhirnya Clear terpojok, tapi Alec tepat waktu datang untuk menolongnya. Clear dan Alec pun selamat dari rancangan kematian. I can only hold on for so long to know what to do. 6 bulan kemudian, Alec, Clear, dan Carter berlibur ke Paris dan merasa senang mereka bisa melewati rancangan kematian. Alec kembali membahas tentang rancangan kematian, membuat Clear dan Carter menjadi bete. Carter mengatakan kalau giliran Alec lah berikutnya, dan Alec mulai merasakan aura kematiannya. Saat Alec hendak pergi ke hotel, dia melarang Clear untuk ikut, dan tiba-tiba sebuah bus lewat hampir menabraknya. Lalu plang besi sebuah toko jatuh ke arah Alec, dan Carter datang menyelamatkannya. Alec selamat, lalu Carter menanyakan siapa berikutnya. Dan tiba-tiba film pun selesai. Jadi intinya, tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana kematian seseorang itu terjadi. Tetaplah berhati-hati dan sampai jumpa di film berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian menyukai film ini. Dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih.